Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 1 September 2024 ya. Kita akan kembali membuat resume fundamental sahamnya dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan membahas emiten BRAM dan JEHD ya. Yang akan kita lihat dari segi fundamental, khususnya dari segi value investing ya. Analisa kita adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah edukasi ataupun sebagai bahan perbandingan saja. Setiap investor itu punya pola pemikiran masing-masing ya. Baik, yang pertama bahwa saya telah meletakkan playlist yang saya letakkan di deskripsi ya. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share juga ya. Bagi Anda yang ingin membantu, silahkan kirimkan ke rekening yang ada tertera di layar ya. Baik, kita akan bahas yang pertama BRAM atau Indokorsa ya. Dari data yang kita dapatkan bahwa perusahaan ini mendapatkan keuntungan sekitar 6%, baik triwulan 1 ataupun triwulan 2 ya, 6% keuntungan bersihnya. Baik, sekarang kita lihat pertama dari segi nilai buku ya. Berdasarkan nilai bukunya, harga nilai buku di triwulan 1 itu dibandingkan triwulan 2 itu meningkat ya. Harganya meningkat sekitar Rp200 ya. Jadi ekuitasnya meningkat sekitar Rp200. Namun dari segi keuntungan ini ada penurunan ya. Keuntungan bersihnya ada penurunan. Untuk harga juga ada terjadi penurunan. Jadi untuk value-nya, jadi sementara kita lihat dari sini secara umum bahwa terjadi penurunan ya. Sedikit saja, tapi sedikit saja ya, sekitar 0,5%. Kemudian dari segi dari segi aset lancar ini berkurang sedikit, hutang bertambah ya. Dari segi ketahanan ini sedikit penurunan. Jadi dari segi valuasi ada penurunan sedikit, dari segi ketahanan juga ada penurunan sedikit ya. Baik, kita akan bahas satu persatu dari segi valuasi dulu ya. Dari segi valuasi, bahwa harga sekarang di 5.900 itu kalau kita bandingkan dengan nilai ekuitasnya ada 24% ya. Gapnya 24%, berarti ada kemungkinan bertumbuhnya sekitar 48% nanti ya. Kalau misalnya harga sekarang menuju ke nilai bukunya itu sekitar 48%. Untuk maksimal beli kita ya, ini berarti sudah kita tidak mendapatkan diskon, tapi kita harus menambah malah 27%. Kalau kita beli sekarang, misalnya begini bacaannya ya, begini terbacanya bahwa untuk beli sekarang kita harus menambah 27% dari nilai yang seharusnya, namun ada potensi untuk harga naik ke 48%. Yang kedua, kita lihat dari segi dividen, ada peningkatan dividen di tahun 2022 itu sekitar 44% ya. Dividen payout ratio-nya sekarang di 2023 itu menjadi 76%, berarti sangat besar ya. Dividennya sudah sangat oke. Dengan begitu bahwa di triwulan 2 ini, maka proyeksi kita ya akan mendapatkan Rp353 atau setara dengan 5,99, hampir 6%. Ini sudah berarti sangat besar. Jadi untuk dividen ya, untuk dividen ini berarti sudah memenuhi kriteria ya. Selanjutnya dari segi ketahanan tadi, bahwa free cash flow-nya ini 12%, sangat besar ya. Aset lancarnya oke. Memang terjadi penurunan aset lancarnya ya, tetapi masih kriteria yang besar juga. Hutangnya hanya bertambah 1%, dan hutang tak berbunganya ada meningkat juga, tetapi tidak, masih dalam kategori di bawah
50%. Berarti untuk ketahanan perusahaan oke juga ya. Untuk saham yang ada di bursa ini semuanya ya, kalau kita katakan saja semuanya saham ada di bursa ya, artinya semua pengendali pun bisa melakukan trading. Dan yang ada di bursa yang di bawah 5% itu 16% sudah masuk kriteria oke juga ya. Jadi berdasarkan data yang kita dapat di sini ya, yang pertama ini analisa awal kita ya, istilahnya simpulan awal kita bahwa dari data yang kita dapat di sini yang menjadi concern kita adalah kita menunggu ya IPS-nya ini meningkat dulu ya. Ini IPS-nya meningkat nih, kita tunggu yang pertama ya. Karena apa? Karena IPS-nya ini masih kurang dari 10%, keuntungannya kurang dari 10% ya. Yang kedua tadi karena valuasinya sudah mahal, otomatis harga juga harus lebih murah daripada harga sekarang ya. Jadi untuk di triwulan berikutnya kita tunggu lagi. Kita menginginkan harga itu turun lagi ya, di sekitar 4 ribuan kalau bisa ya, 4.600-an ke bawah ya. Baik, kita akan melanjutkan membahas yang kedua, JEHD, Jakarta International Hotel and Development Tbk ya. Kita punya data satu saja ya, belum ada perbandingan. Dari data ini ya, dengan Rp32 dibandingkan nilai perusahaannya yang 1.500-an, berarti di sini keuntungan perusahaan hanya 2% ya. Keuntungan perusahaan hanya 2%, sangat kecil kalau menurut saya ya. Tapi sebagai investor tentu kita akan berfokus pada keuntungan ya. Kita sebagai investor tentu saja mencari perusahaan yang untung. Baik, kita cek lagi dari segi data ya. Harga sekarang 324, berarti di sini ada gap ya atau diskon ya dari harga dibandingkan nilai perusahaannya itu 79%. Kalau harga dari sekarang naik sampai ke book value-nya saja, tentu saja di sini ya 158% ya. Berarti 158% kenaikannya ya. Namun dari segi maksimal beli ini di 328 ini, maka ini bukan mahal ya, ini jadi wajar ya. Dia pembelian kita sekarang ini kita ada diskon tapi hanya 1% diskonnya ya. Diskonnya hanya 1% saja. Sehingga untuk data kita, untuk dari valuasi ya, kita dapat ambil simpulan sementara bahwa dari perusahaan ini ya, dari emiten ini, valuasi perusahaannya kalau kita beli sekarang ini kita dapat diskon 1%, namun proyeksinya ini ada kemungkinan baggernya tadi hampir 1,5 bagger ya. Namun dari valuasi yang bagus ini ya, kita konfirmasikan ke dividen, ternyata perusahaan belum membagikan dividen. Mungkin di sini karena keuntungannya hanya 2,1% tadi ya. Walaupun valuasinya murah dan ada potensi baggernya yang besar, namun perusahaan tidak bisa atau belum bisa membagikan dividen karena keuntungannya sangat kecil ya. Ini berarti bisa dipahami kenapa perusahaan belum membagikan dividen. Yang ketiga kita cek dari segi ketahanan. Ini semuanya oke ya, semuanya oke. Free cash flow-nya 9%, aset lancarnya 3 kali lipat ya. Tunggu, ini ada permasalahan ya. Ya, aset lancarnya ternyata kurang ya. Aset lancarnya ternyata kurang. Jadi dia menjadi awas ya. Dan hutang lainnya sudah oke saja ya. Baik, kita akan fokuskan kepada simpulannya untuk kali ini. Simpulan awal kita bahwa untuk emiten ini ya, kita yang paling pertama itu yang kita cek lagi di triwulan berikutnya ini adalah yang pertama IPS-nya. Kita menunggu ya IPS-nya membaik supaya nanti keuntungannya lebih atau misal 10% lebih ya. Ini kan baru sampai di 2% saja keuntungannya ya. Yang kedua
kita tidak membahas dividennya karena ini tadi terkait dengan keuntungan yang kecil tadi. Yang kedua, ini di bagian ketahanan perusahaan kita tentu saja melihat aset lancarnya ini yang perlu meningkat ya. Misalnya untuk bayar aset lancarnya untuk bayar hutang ini masih kecil, perlu ditingkatkan. Jadi dua hal yang kita cek lagi di triwulan berikutnya adalah bahwa perusahaan nanti memperbaiki EPS dan current ratio-nya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham, yaitu BRAM dan JHD. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.